Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul pengaruh metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTK. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama ada Yosafat Bramasta, yang kedua Muawiyah Usama, yang ketiga ada Bautista, keempat ada Sifadiratu Nafisa, lalu ada Rafi Rizky, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu saya pun ini. Nah, latar belakang penelitian ini berawal dari perubahan sistem pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran daring. Meskipun pandemi telah berakhir, pembelajaran daring masih banyak diterapkan di perguruan tinggi, baik secara penuh maupun melalui sistem blended learning. Kondisi ini menuntut mahasiswa untuk memiliki kemandirian belajar yang lebih tinggi, seperti mampu mengatur waktu belajar sendiri, menjaga motivasi belajar, serta mengevaluasi pemahamannya tanpa selalu bergantung pada dosen. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui apakah metode pembelajaran daring benar-benar berpengaruh terhadap tingkat kemandirian mahasiswa PTK. Nah, di sini ada penelitian terdahulu. Nah, sebelum melakukan penelitian, kami meninjau beberapa penelitian terlebih dahulu. Penelitian pertama menunjukkan bahwa pembelajaran daring berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Lalu penelitian kedua di sini menunjukkan adanya pengaruh positif pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa. Sedangkan di penelitian ketiga menemukan bahwa pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar bersifat positif namun tidak signifikan. Nah, perbedaan penelitian kami dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada kemandirian belajar mahasiswa PTK sebagai variabel dependen. Lalu di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 4 pertanyaan. Yang pertama di sini, bagaimana penerapan metode pembelajaran daring pada mahasiswa PTK? Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kemandirian belajar mahasiswa PTK? Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa? Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTK? Nah, di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran daring pada mahasiswa PTK, mengetahui tingkat kemandirian belajar mahasiswa, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar, serta mengetahui apa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran daring dan kemandirian belajar siswa. Lalu di sini ada hipotesis. Nah, dalam penelitian ini terdapat 2 hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara mode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTK. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTK. Nah, di sini lalu dilanjut ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausalitas. Populasi penelitian adalah mahasiswa PTK angkatan 2003 dan 2024. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 responden dengan teknik accidental atau confidence sampling. Nah, di sini ada pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner Google Form dengan skala Likert 1 sampai 5. Selanjutnya ada data analis.
yang menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas, dan korelasi person. Di sini ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Variabel X merupakan metode pembelajaran daring sebagai variabel independen, sedangkan variabel Y adalah kemandirian belajar mahasiswa sebagai variabel dependen. Nah, hubungan kedua variabel ini ialah yang dianalisis dalam penelitian. Hubungan kedua variabel inilah yang dianalisis dalam penelitian. Lalu di sini ada deskripsi responden. Nah, penelitian ini melibatkan 30 mahasiswa program studi PTK sebagai responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari 30 butir pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas, sebanyak 28 butir dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Di sini lanjut ada analisis deskriptif variabel X. Nah, pada bagian ini ditampilkan hasil analisis deskriptif variabel X, yaitu metode pembelajaran daring. Nah, analisis ini memberikan gambaran mengenai bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran daring berdasarkan jawaban responden. Lalu di sini ada analisis deskriptif variabel Y. Nah, selanjutnya adalah analisis deskriptif variabel Y, yaitu kemandirian belajar mahasiswa. Hasil ini menggambarkan tingkat kemampuan mahasiswa dalam mengolah proses belajar secara mandiri selama mengikuti pembelajaran daring. Nah, di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, sini dilakukannya pengujian kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen penelitian benar-benar mengukur variabel yang diteliti secara konsisten. Selain itu dilakukan pula uji prasyarat. Seperti uji normalitas dan homogenitas, sehingga data memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian hipotesis. Lalu di sana ada uji hipotesis. Pada tahap ini dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara metode pembelajaran daring dengan kemandirian belajar mahasiswa PTK, sehingga hipotesis alternatif atau H1 diterima. Nah, kesimpulan pada pemaparan penelitian kami, yang pertama ada penerapan metode pembelajaran daring pada mahasiswa PTK berada pada kategori sedang atau cenderung baik. Yang kedua ada tingkat kemandirian belajar mahasiswa PTK tergolong cukup tinggi. 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode pembelajaran daring memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTK. Nah, dengan demikian pembelajaran daring dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung bentuknya kemandirian belajar mahasiswa apabila diterapkan dengan baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.